Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizal Fikri yang akan membahas tentang isu deforestasi yang ada di Kalimantan Timur. Pada video ketiga kali ini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Sebelum itu, saya akan mereview tentang pembahasan yang ada di dua video sebelumnya. Yang pembahasan tersebut kemudian akan dilanjutkan dalam video ketiga kali ini. Dalam video sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang apa itu deforestasi, apa dampaknya yang ditimbulkan, kemudian bagaimana kasus deforestasi di Kalimantan Timur ini, hingga penyebab dan juga akibat baik secara internal maupun eksternal. Namun, masih terdapat beberapa penjelasan yang kurang yang kemudian akan dibahas pada video ketiga kali ini. Pembahasan yang pertama yaitu terkait program REDD. REDD sendiri merupakan singkatan dari Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation, atau pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan. REDD juga merupakan bagian dari UNFCCC, yaitu United Nations Framework Convention on Climate Change, yaitu kerangka kerja PBB mengenai perubahan iklim, yang pada video sebelumnya telah saya jelaskan peran Indonesia dalam kerangka kerja ini. Maka Indonesia pun ikut ambil bagian dalam program REDD ini. REDD juga telah berkembang menjadi REDD Plus yang lebih jauh membahas tentang pengurangan emisi di negara-negara berkembang. Di Indonesia sendiri, penerapan REDD tertuang dalam Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P30 Menhut 2 tahun 2009 tentang cara pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan atau REDD. Kemudian pembahasan selanjutnya itu berkenaan tentang perbandingan kasus deforestasi yang ada di Kalimantan Timur ini dengan wilayah ataupun negara lain. Kegiatan deforestasi tidak hanya sering terjadi di Kalimantan Timur saja, akan tetapi juga terjadi pada hutan-hutan di wilayah Indonesia yang lain, bahkan juga hutan-hutan di seluruh dunia. Permasalahan deforestasi ini pun meningkatkan tren hilangnya hutan primer tropis, yang mana hutan primer ini berisi ekosistem terestrial yang paling padat karbon dan kaya akan marga satwa di dunia. Hilangnya hutan primer tropis ini yang terbesar ada di 3 negara, yakni Brasil ya sebesar 24,5 juta hektar, Indonesia sebesar 9,5 juta hektar, dan Republik Demokratik Kongo sebesar 4,8 juta hektar. Berikut adalah data tingkat tutupan hutan primer antara tahun 2001 hingga 2019. Kemudian selanjutnya ini juga persentase hilangnya tutupan hutan primer tertinggi antara tahun 2001 hingga tahun 2019. Dari data-data perbandingan ini dapat kita lihat bahwa kegiatan deforestasi yang menyebabkan hilangnya hutan primer tropis ini terjadi di berbagai negara, dan bahkan yang terbesar berada di Brazil yang memiliki hutan hujan tropis terbesar di dunia, yakni hutan Amazon. Diikuti dengan Indonesia yang berada di urutan kedua jumlah area hutan primer tropis yang hilang. Dalam permasalahan ini, konsep atau pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan environmentalism. Pendekatan ini melihat bahwa struktur politik, ekonomi, sosial, dan normatif politik yang ada di dunia itu berusaha menyelesaikan masalah-masalah lingkungan yang ada dalam struktur tersebut. Dengan kata lain, pendekatan ini mendukung sistem negara dan mengambil posisi sebagai institusionalis liberal yang berfokus pada munculnya rezim lingkungan internasional yang sistem negara dapat merespons secara efektif masalah-masalah lingkungan. Pandangan environmentalism ini dapat terlihat dari upaya pemerintah hingga rezim internasional dalam menanggapi isu lingkungan ini dengan diadakannya UNFCCC atau United Nations Framework Convention on Climate Change, hingga disepakatinya Paris Agreement oleh negara-negara di dunia, hingga penerapannya pada tingkat nasional demi tercapainya tujuan yang ingin dicapai bersama, yakni pelestarian lingkungan dengan menangani permasalahan lingkungan yang ada. Permasalahan deforestasi yang ada ini perlu mendapatkan perhatian khusus dari banyak pihak. Hal ini dikarenakan permasalahan deforestasi ini dapat membawa dampak buruk bagi kerusakan lingkungan, ekosistem, hingga dapat memperburuk kondisi planet bumi yang kita tempati saat ini. Perlu adanya penanganan yang serius dari berbagai pihak, terutama pemerintah yang menjadi stakeholder dalam menangani permasalahan ini di tingkat dalam negeri, terutama bagi pemerintah Indonesia, negara yang memiliki jumlah hutan hujan tropis yang cukup besar. Deforestasi di Kalimantan Timur ini pun penting untuk diperhatikan
apalagi dengan adanya rencana pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara ke Provinsi Kalimantan Timur. Ini tentu dapat membawa potensi terjadinya deforestasi ke depan untuk pembukaan lahan pembangunan kawasan pemerintahan ibu kota nantinya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.